Selamat pagi sahabat seri Anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang bertemu kembali di dalam channel seri Anugerah. Sebelum disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang Engkau berikan bagi kami, dan terima kasih buat kehidupan ini. Sebelum kami melakukan kegiatan dan aktivitas kami ingin disapa oleh firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Maka tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memaknainya dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi, selamat weekend, dan selamat mempersiapkan diri untuk persekutuan besok di gereja, dan juga selamat beraktivitas untuk hari ini yang melakukan aktivitasnya. Sebelum melakukan kegiatan dan pelayanan, dengarkanlah firman Tuhan yang diaturkan pada kita saat ini, yang diambil dari kitab Pemazmur pasal yang ke-67 ayat 2. Demikian firman Tuhan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Selah. Saudara-saudara yang dikasihani Tuhan Yesus, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita seringkali ada mendengar dialog seperti ini. Hai kawan, bagaimana pekerjaan kita di sana? Bagi-bagi dong. Lalu dia menjawab, oke, kita akan bantu sesuai dengan kita lihat kondisinya aja ya. Nah, bagaimana nanti kondisinya bisalah kita atur, atau kita kondisikanlah bagaimana supaya proyek itu boleh ada sama kita, dan sebagainya dan sebagainya. Tentu saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita sering meminta pertolongan kepada orang lain atau kepada siapa saja, tetapi dia akan memberikan pertolongan itu atau bantuan kepada kita sesuai dengan kondisi, atau mungkin sesuai dengan rasa moodnya, sesuai dengan rasa yang ada di dalam hatinya. Maka pertolongan dari dan terhadap sesama itu seringkali melihat kondisi, melihat situasi enak boleh, kondisi tidak baik jangan harap. Nah, tentu penilaian itu hanya kepada yang bersangkutan atau kepada kita sendiri. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketahuilah bahwa hidup ini memang tidak akan selalu tenang, tidak akan selalu berjalan seturut dengan keinginan dan pikiran kita. Akan selalu ada kerikil-kerikil tajam, atau katakanlah persoalan dalam kehidupan kita yang akan mencoba menahan laju dari perjalanan kita, ataupun mencoba menahan laju dari perkembangan kita, karir kita, tetap bahkan yang paling sulit mencoba merusak pengharapan dan iman kita. Tetapi ketahuilah, ada satu hal yang sangat luar biasa yang boleh engkau pegang saudara-saudara, bahwa mari lakoni hidup ini. Jangan bergantung sepenuhnya hanya kepada pemikiran, dan jangan sepenuhnya bergantung kepada perhitungan-perhitungan di dunia ini. Karena juga firman Tuhan mengatakan seperti ini di dalam kitab Amsal ya, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, saya baca buat kita ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Dengan memaknai firman dan mengetahui ini, dan merenungkannya dalam kehidupan kita, tentu kita mengetahui bahwa tidak semuanya berjalan sesuai dengan rumus matematika yang kita ketahui. Tidak semuanya apa yang kita secara teori kuasai boleh berlangsung. Dan memang ungkapan orang benar itu, teori tidak selalu berbanding lurus dengan hasil atau dengan kenyataan. Bahkan seringkali berbanding terbalik. Nah, tentu bagi orang yang selalu
merasakan bahwa terbiasa mengandalkan kehidupan berdasarkan pemikirannya sendiri, ini akan seringkali mengecewakan. Maka tidak banyak orang yang mengatakan sebetulnya Tuhan itu tidak ada dan saya tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, silakan berpikir seperti itu, tapi ketahui juga lah bahwa Tuhan tidak pernah percaya kepada kita. Tidak ada dikatakan bahwa Tuhan percaya kepada manusia, tetapi Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu memahami dan mengetahui apa kebutuhan kita. Maka ketika engkau meminta kepada Tuhan, jangan minta apa yang perlu, minta apa yang kamu butuhkan. Jadi ketika kita hanya meminta apa yang perlu, maka di situ kadang kita selalu kecewa. Kita butuh katakanlah karir yang luar biasa, kita butuh banyak hal di tengah-tengah dunia ini, tapi saya kira itu bukan kebutuhan yang utama. Yang utama bagi kita adalah bagaimana kita mengetahui bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita tidak pernah lepas dari cinta dan kasih setia Tuhan yang selalu mengiring perjalanan kehidupan kita. Dan inilah yang dirasakan oleh para pemazmur, dirasakan oleh Daud. Maka dia menyanyi dengan alat kecapi, dan salah satu syair nyanyiannya adalah, Tuhan mengasihani kita, memberkati kita, karena Ia menyinari kita dengan wajahnya. Saudara, tahukah engkau, cinta Tuhan itu tidak pernah sesuai dengan kondisi. Dalam kondisi tertentu, tidak ada itu. Tuhan selalu ada bersamamu, suka ataupun duka. Ketika engkau dalam keadaan suka, dia ada di sampingmu, dia tersenyum, engkau menikmati berkatnya, tapi dia mengatakan, anakku, jangan jatuh kau dalam pencobaan. Ketika engkau berduka, dia ada di sampingmu, bahkan mungkin dia sedang menepuk pundakmu, dia mengatakan, anakku, aku di sini, engkau jangan pergi kepada yang lain. Maka ini yang harus menjadi renungan kita dalam minggu ini, yang menghantar kita ke minggu depan, bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Kasih setianya tidak karena kondisi, tapi selalu. Dan itulah makanya Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan melegakanmu. Aku akan memberikan pengampunan, aku akan memberikan kesenangan. Di dalam Tuhanmu engkau bertemu dengan damai sejahtera. Di dalam Tuhanmu engkau mendapatkan yang kamu butuhkan, bukan hanya yang kamu perlu. Kebutuhanmu apa? Damai sejahtera, keselamatan, terlebih pengampunan dosa. Selamat menabur kebaikan, sahabatku, saudaraku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami semakin memaknai dan merasakan kasih-Mu tidak sesuai dengan kondisi, tetapi kasih-Mu selalu menyertai kami dalam kondisi apapun. Dan itu yang meneguhkan iman percaya kami. Kami percaya kepadamu, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang selalu kami sapa di dalam nama Yesus Tuhan kami.